Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, melanjutkan pembahasan kita tentang 8 sunnah Rasulullah berkenaan dengan mandi. Kita baru membahas sunnah mandi yang pertama, yaitu mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan tentang dasar-dasar hukumnya, dalilnya ya. Meskipun didahului dengan 2 dalil yang mengatakan hadisnya itu dhaif ya. Namun kemudian ada contoh atau dari yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan juga Ibnu Umar ya, sehingga para ulama menyatakan bahwa itu bisa dijadikan sebagai hujah, sehingga mandi sunnah di hari raya itu bisa kita lakukan dan merupakan bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya, sunnah yang berkenaan dengan mandi adalah mandi ketika ihram untuk haji atau umroh. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Ia berkata, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas pakaian beliau yang dijahit, lalu beliau mandi. Abu Isa At-Tirmizi berkata, ini merupakan hadis hasan gharib. Sebagian ulama menyunahkan mandi pada waktu ihram. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i, hadis riwayat Tirmizi nomor 830. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Anjuran untuk mandi ketika ihram ini adalah pendapat mayoritas ulama ya. Jadi yang kedua yang harus mandi menjadi sesuatu yang sunnah adalah ketika ihram untuk haji dan umroh. Hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai berangkat ya, menunaikan ibadah haji ya. Saya sendiri masih menunggu daftar tunggu ya, untuk menunaikan ibadah haji ya. Alhamdulillah umroh sudah, tetapi hajinya yang harus antri ya. Jadi kita ikuti saja ya. Kadang-kadang begitu banyak tawaran-tawaran yang ya salah-salah. Kadang-kadang kita mau melakukan kewajiban ya, tetapi itulah manusia ya. Kadang-kadang melakukan sebuah kebaikan, tetapi banyak cara yang dengan cara-cara keburukan. Jadi saya kadang-kadang termasuk orang yang terus melihat sesuatu itu agak sedikit komprehensif ya. Tidak ya, betul memang haji itu kan kewajiban ya, tetapi bukan kemudian kita menabrak-nabrak ya dengan cara-cara yang kurang baik dan menghilangkan hak-hak orang lain gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang kedua adalah mandi ketika ihram untuk haji dan umroh. Kemudian yang ketiga ya, dari 8 sunnah Rasul berkenaan dengan mandi ini adalah ketika memasuki Mekah ya.
Hal ini dianjurkan berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi berkata, Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Makkah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Dwi Tua sampai waktu pagi datang. Setelah itu ia mandi dan baru memasuki kota Makkah pada siang harinya. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1259. An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah menyatakan mandi ketika memasuki Mekah adalah mandi yang disunahkan. Jika tidak mampu melakukannya, maka diperkenankan dengan tayamum. Ya, jadi ini begitu kuatnya. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnul Munzir mengatakan mandi ketika masuki Mekah disunahkan menurut kebanyakan ulama. Jika tidak dilakukan, tidak dikenai ya fidyah atau denda ya ketika itu. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa mandi ketika itu bisa pula diganti dengan wudhu ya. Jadi tadi ada konsep tentang tayamum, ada wudhu, ini menunjukkan begitu utamanya gitu ya, tentang mandi ketika masuk kota Mekah. Jadi sunnah mandi yang ketiga adalah mandi ketika masuk Mekah. Kemudian sunnah mandi yang keempat dari 8 sunnah mandi adalah mandi ketika sadar dari pingsan. Dianjurkannya hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang cukup panjang dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utah berkata, aku masuk menemui Aisyah. Aku lalu berkata kepadanya, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit? Aisyah menjawab, ya, pernah suatu hari ketika sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum, mereka masih menunggu Tuan. Beliau pun bersabda, kalau begitu bawakan aku air dalam bejana. Maka kami pun melakukan apa yang diminta beliau. Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat. Namun ketika beliau jatuh pingsan, ketika sudah sadarkan diri, beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu Tuan. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan aku air dalam bejana. Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat. Namun beliau jatuh pingsan lagi. Ya, ketika sudah sadarkan diri kembali, beliau berkata, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab lagi, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu Tuan. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan aku air dalam bejana. Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat. Namun beliau jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri, beliau pun berkata, apakah orang-orang sudah sholat? Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi SAW di masjid untuk sholat isya di waktu yang akhir. Hadis riwayat Bukhari nomor 687 dan Muslim nomor 418. An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil disunahkannya untuk mandi setelah sadar dari pingsan. Jika pingsan tersebut
terjadi berulang kali, maka mandi pun beranjurkan untuk berulang kali. Namun jika ia baru mandi setelah beberapa kali pingsan, maka itu pun boleh dengan cukup sekali mandi. Jadi itulah dalil yang menyatakan sunahnya kita mandi ketika sadar dari pingsan. Jadi ketika kita mungkin pernah mengalami pingsan ya, atau kita melihat saudara kita yang pingsan, maka ketika dia sudah sadar, alangkah baiknya kita memberitahu untuk segera mandi sebagai bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang 8 sunnah Rasul berkenaan dengan mandi. Sudah kita sampaikan, yang pertama adalah mandi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mandi ketika kita ihram untuk haji dan umroh, mandi ketika kita masuk kota Mekah, dan yang keempat adalah mandi ketika kita sadar dari pingsan. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu kepada kita berkenaan dengan mandi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, baik supaya itu punya nilai lain ya, nilai syariah, di samping tentu khasiat-khasiat mandi yang lain yang sudah kita jelaskan dan akan kita tuntaskan pembahasan mandi ini dalam berbagai perspektif. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Masih ada 4 lagi sunnah Rasulullah berkenaan dengan mandi. Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.